Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita melanjutkan praktik pemrograman web 2 yang telah kita laksanakan kemarin. Seperti biasa, kita sebelum memulai kita nyalakan terlebih dahulu SEM kita on kan, kemudian kita buka browser. Ya, kemarin kita sampai sini. Hari ini kita akan menyambungkan web ini dengan database. Kemudian nanti kita mencoba membuat database. Kemudian kita nanti masukkan ke sini, ke tampilan ini, gitu ya. Langkah yang pertama berarti kita bikin database dulu kita. Kita bikin database terlebih dahulu. Kita ke localhost, phpMyAdmin. Kita nanti seragamkan nama databasenya, kemudian tabelnya nanti kita seragamkan. Ini nanti kita bikinnya aplikasi SPK seperti ini. Kita akan bikinnya seperti ini. Untuk biar nanti sama, saya ulangi lagi. Kita hapus dulu. Caranya kita dari new, saya ulang lagi. Database name-nya kita namai aplikasi SPK. Create, sudah jadi. Untuk ini salah ya, aplikasi SPK sudah jadi. Aplikasi SPK ini ada satu yang salah, ini kita hapus saja. Kemudian di database aplikasi SPK kita membuat tabel dengan nama peserta. Peserta itu berarti maksudnya adalah atau calon penerima beasiswa. Calon penerima beasiswa kan terlalu panjang, kita singkat saja peserta. Peserta, kolomnya disesuaikan. Ini kita membutuhkan ada 1 2 3 4 5, ada 5 kolom. Kita masukkan di sini 5 kolom. Kemudian kita beri name kolomnya masing-masing, ada nama, prodi, IPK, penghasilan, prestasi. Nama, prodi, IPK, penghasilan, dan prestasi. Nama kita tipenya tidak bikin INC tapi varchar. Kemudian prodi kita varchar, IPK ini bisa saja. Prestasi jadi teks saja. Nama 20 misalnya, digit namanya yang diizinkan dari 20 terbaca. Di lebih dari 20-nya. Prodi juga kita beri. Ini nanti kita isikan hanya dua digit aja, misalnya kalau TI ya TI, atau kalau teknik mesin ya TM, berarti ini hanya butuh 2. Kemudian IPK ini bisa 4 digit apabila nanti ada yang 2 angka di belakang koma, misalnya dia IPK-nya 4,29, itu kan ada komanya 4,29, udah maksimal 4 digit. Penghasilan nanti bentuknya maksimal juta, maksimal 10 juta, berarti ada sekitar 8 digit. Ini 8 digit nih. Prestasi ini tidak kita isikan karena teks. Kita save. Sudah ada, kita masukkan sebagai contoh 1 atau 2 data. Kita klik insert, kita masukkan di sini nama, misalnya Abdul Aziz, prodi TO, IPK 3,9. Penghasilan yang dimaksud ini penghasilan orang tua ya, 3,9 tidak mau. 3,9
3,9 integer. Koma yang digunakan pakainya titik ya. Penghasilan misalnya orang tua 2 juta, prestasi juara lomba voli juara tingkat kabupaten Tegal juara 1 misal. Ini kemudian kita bikin lagi mungkin 2, contoh saya 2, nanti mungkin mahasiswa bisa membuat agak banyak ya, 5 atau 10 untuk membiasakan, 10 lah paling tidak. Nama misalnya kita masukkan sudah. Kira-kira contoh 2, nanti mahasiswa bisa membuat yang lainnya. Kita klik go. To rows inserted tadi sudah masuk, kita klik peserta, sudah masuk ini ya, sudah masuk. Nah sekarang kita sambungkan dengan database. Si aplikasi ini kita sambungkan dengan database, berarti kita harus membuka Visual Studio Code dulu. Kita buka open folder di admin LTE. Iya, kemudian kita membuat satu file koneksi. Kebetulan Pak Dhani sudah memiliki file koneksi itu, Pak Dhani tinggal copy, nanti mahasiswa bisa coba ngetik. Oh ya, ini contoh apa namanya, aplikasi yang sudah jadi ya, contohkan sekilas seperti ini. Ini zaman dulu saya buat tahun 2017 ya. Nah, nanti kira-kira model-modelnya akan seperti ini, hasil seleksi dan lain sebagainya. Kira-kira akan seperti ini nih, codingnya sekitar 200 baris. Oke, kita lanjutkan. Kita akan ambil koneksi di codingan ini, koneksi kita copy saja, kita masukkan ke admin LTE. Kita coba buka koneksi seperti ini ya. Nanti kita bikin, mahasiswa bisa tinggal bikin koneksi.php, kemudian isikan seperti ini. Database-nya kita ganti aplikasi SPK sesuai dengan database kita. Kemudian jangan lupa kita Ctrl S. Bedanya dia kalau belum di Ctrl S, kalau kita bikin perubahan, di sini tandanya bundar ini ya. Tapi kalau kita sudah ketik CTRL-S, nanti dia akan hilang. CTRL-S nanti dia akan silang. Kalau silang artinya dia telah ter-save. Nah, seperti ini. Kemudian ini sudah disambungkan dengan database-nya. Kemudian kita masuk ke coding index HTML yang menampilkan data kita. Nah, ini kebetulan Pak ini kemarin sudah coba-coba. Nah, sudah Pak ini bikinkan. Nanti tinggal mahasiswa coba di videonya di pause, kemudian mulai ketik mulai diketik codingnya. Ini sampai sini. Oke. Ya.
Diperhatikan, ini di dalam tabel ini kita ngedit di bagian ini ya, di bagian sini nama prodi IPK penghasilan prestasi ini tidak kita edit, tapi isinya kita edit. Perhatikan di sini T head, kemudian TR ini row baris. Di bagian T head nutupnya di sini, berarti ini kita tidak rubah. Kemudian T body, maksudnya tabel bodinya kita akan rubah. Tabel body yang asalnya kita isikan satu-satu seperti ini, kita hapus semuanya. Kita hanya mengisi data, kita hanya mengambil data dari database saja, kayak gitu. Gitu ya. Kita hapus dulu saja ini yang mengganggu ya. T body, PHP sampai sini, TR sampai sini, TD, TRTT ini kita hapus nih, mulai ini kita hapus. TR 1 TR T body ini juga kita hapus. Ini ke bawah kita hapus semua. TR default biarkan sampai TR yang terakhir, TR tutup yang terakhir, TR tutup yang terakhir kita hapus. Sudah sampai sini, save. Kemudian, nah di sini nanti ada perbedaan. Index.html kita rubah ekstensinya menjadi PHP. Index.html ini ekstensinya kita rubah menjadi PHP. Atau cara lainnya kita dari sini kita klik file, kemudian save as. Masih di sini kita ganti PHP. PHP. Index.php. Save saja. Sudah menjadi indeks PHP, kodenya sudah berubah dan warna di dalam sini sudah berwarna, artinya dia hidup itu. Sudah hidup ya. Kemudian akan ada di sini halaman preload namanya, halaman preload. Di bagian sini kira-kira ada halaman preload. Nanti dihapus. Ini Pak Dani sudah menghapusnya. Coba tak lihatkan yang masih ada, tak carikan yang masih ada di sini. Di master index. Nah ini ada tulisan preloader, ini dihapus semua Mas Mbak. Ini kalian hapus semuanya, ini segini ini. Dihapus semuanya saja. Sudah. Gitu ya. Sekarang kita cek apakah sudah bisa masuk sini, sudah beres apa belum. Nah, ini kayak gini, tampilannya kayak gini. Sudah terkoneksi, cuman masih ada error ya. Errornya undefined array key nama in online 183. Di indeks PHP 183. Ya. Oke, enggak apa-apa. Ini ada kira-kira apa nih yang errornya di bagian apa? Kalau melihat error seperti ini jangan kaget, tinggal dibaca undefined array key nama, berarti tidak terdefinisi key nama ini nama yang ada di settingan kita di file index.php di baris 183. Jadi cara kita memperbaiki, kita pergi ke file index.php, kita lihat baris 183, 84 dan seterusnya. Kita ke index.php, bukan yang ini ya, yang indeks PHP. Kita tarik ke 183. Ini nama prodi IPK prestasi penghasilan. Nah, ini kita
ganti peserta kayak. Nah, ini kita harus benar-benar presisi dengan database-nya. Cek lagi ke database-nya. Aplikasi SPK, kemudian peserta. Nah, ini nama, prodi, IPK, penghasilan prestasi, nama N-nya besar, maka kita ganti di sini. Nama N-nya besar, prodi P-nya besar, IPK prestasi P-nya besar, penghasilan P-nya besar. Penghasilan P-nya besar. Gini ya, Ctrl S. Kemudian kita running lagi, sudah muncul. Karena dia tidak mau dipanggil kalau spelling kita salah. Kita nyebut namanya tapi N-nya besar dipanggil N-nya kecil, tidak mau. Harus sesuai dengan yang ada di database-nya. Database-nya di sini lihatnya. Peserta N-nya besar, P-nya besar, IPK, penghasilan prestasi. Saya jelaskan kenapa kok ini bisa nyambung. Kita lihat ke codingnya, tadi sudah nyambung. Codingnya cuma ini saja ini. Nah, buat ini jelaskan, ini penjelasannya. Mulai dari sini PHP, berarti kita menjalankan script PHP di dalam awalnya tadi HTML, tapi ini sudah menjadi PHP. Kemudian di sini ada include koneksi.php. Kita memasukkan file PHP, fungsi file PHP koneksi ke dalam codingan ini. Maksudnya kita tidak usah ngoding lagi koneksi.php, ini kan codingan ini. Jadi kita nggak ngoding lagi di berbagai macam file PHP, enggak, tapi tinggal kita ambil saja dengan cara menggunakan fungsi include kayak gini. Kita sintaknya include. Kemudian kita include kan artinya memasukkan atau termasuk gitu dalam bahasa Inggris. Yang dimasukkan apa? Yang dimasukkan adalah file koneksi.php gitu ya. Kemudian $SQL ini adalah sebuah variabel di dalam PHP. Kita menuliskannya dengan cara menuliskan tanda dolar dulu. Ini tanda dolar. Ini tanda dolar ini ya. Ini nggak bisa diperbesar nih. Bisa sebenarnya, cuma pada ini nggak tahu nih. Semoga bisa terlihat ya. Ini tanda dolar SQL. Nah, tanda dolar SQL ini diisi sintaks. Sintaks apa Pak? Sintaks SQL language ya. Sintaks SQL. SQL-nya tertulisnya apa? Select bintang ini tandanya semuanya, select semuanya from dari peserta. Peserta ini adalah tabel, order by yang kita ambil berdasarkan nama gitu. Ini nama ini juga kayaknya harusnya besar. Order by nama. Ini sintak ini adalah kalian pelajari di pemrograman database nih harusnya ya. Contohnya kalau kita misalnya di struktur SQL ini, nah seperti ini kan SQL, kita bisa menambahkan tanpa menggunakan tombol insert ini. Kalau insert ini kan tampilannya seperti ini sudah bagus. Ini kita beri nama GUI, Graphic User Interface, karena sudah user friendly dengan kita si pemakai. Tapi kalau bentuknya masih SQL juga bisa. Kita juga bisa masukkan di sini. Misalnya kalau mau insert, kita klik insert di sini. Insert into peserta, nama prodi, values-nya apa di sini kita tinggal masukkan aja. Misalnya kita mau masukkan di sini value 1 dan ini. Kemudian di sini ada prodinya TI. Kemudian IPK-nya misalnya 3. Kemudian penghasilan di sini misalnya penghasilan 2 juta misalnya. Kemudian prestasinya adalah juara 1, contoh ya, contoh seperti ini. Kita klik go. Nah, bisa juga lewat sini. Nanti kalau kita browse ya muncul juga di sini gitu ya.
Ini cuma ada error sedikit nih, ada tanda kurungnya. Kita reload di sini muncul. Gitu ya, paham ya? Jadi ini coding ini sudah bukan urusan pemrograman web 2, karena ini urusannya pemrograman database atau waktu kalian dapat di semester kemarin lah kira-kira. Kemudian di bawahnya lagi ini MySQL query. Ini maksudnya adalah ini ada perbedaan ya, ada perbedaan di PHP 5 dan PHP 7. Kebetulan program yang pada ini bikin zaman dulu itu PHP 5. Jadi ketika ini akan tak running kembali di SEM yang sekarang ini hanya mendukung PHP 7. Karena hanya mendukung PHP 7, maka ada beberapa sintaks yang harus diperbaharui, termasuk ini. Zaman dulu MySQL tanpa i, sekarang harus menggunakan i, MySQL query, dan di sini menyebutkan dua variabel atau dua argumen. Ini argumen yang pertama $db, kemudian argumen yang kedua $SQL. Itu apa itu, Pak? $db. $db diambil dari koneksi PHP. $db munculnya ini. Jadi koneksi new MySQL. Jadi kita mau bikin koneksi baru di sini, gitu. Ceritanya seperti itu ya. DB berarti ini membuat koneksi baru. Koneksi baru ini kemudian ditambah argumen selanjutnya, argumen si SQL ini dikoneksi setelah. Jadi ini logika berpikirnya. Yang pertama ini kita bikin koneksi dulu, ya, bikin koneksi dulu, sudah nyambung antara si web kita dengan si database. Kemudian setelah sudah nyambung, baru sintak yang kedua dijalankan. Kita memilih semuanya dari peserta. Peserta ini adalah tabel peserta yang tadi Pak disampaikan. Order by, kita mendasarkan pemilihan itu pada nama misalnya. Bisa juga order by number, no, gitu ya. Jadi ini tiga ini yang kunci sekali, poin penting. Kemudian di bawahnya if, ini jika $query, ada tanda pentungnya. Tanda pentung, tanda seru ini artinya $query-nya ini tidak nyambung gitu. Tidak nyambung. Sintaknya $query tidak ada sambungan, tidak connect gitu. Kalau tidak connect, maka akan muncul SQL error, akan memunculkan tanda ini. Kalau iya betul si query-nya error, maka akan memunculkan tanda ini. Nah, tapi kalau tidak while, tapi kalau tidak berarti kalau tidak yang dijikakan tadi, kalau tidak maka kerjakan raw MySQL fetch array query. Nah, ini gimana maksudnya, Pak? MySQL fetch array query. Intinya ini melihat database kita secara fetch array. Apa itu, Pak, fetch array? Nanti dicari sendiri, di googling sendiri, karena banyak sekali sudah informasi terkait pemrograman ini di internet. Tak jadikan tugas kalian belajar MySQL fetch array ini fungsinya untuk apa. Nah, setelah ini, jadi di sini kita membuat variabel namanya raw, dia memiliki fungsi untuk fetch array di $query. Di sini baru kita gunakan nih raw ini untuk mengambil data di database nih. TD ini kan selnya. Sel apa sih, Pak, itu? Di bagian nama, berarti dia lagi menuju ke sini nih. Sel TD ini. Ya, ini. Terus kita membuat sintak PHP kecil, echo ini tampilkan $raw nama. $raw ini sudah kita sambungkan ini dengan query-nya database. Yang ditampilkan adalah tabel nama. Maka di sini yang muncul di sini nama. Kalau di sini kita memunculkannya bukan tabel nama, misalnya kita di sini memunculkan tabel prodi misalnya. Ada dua ini nanti, prodi. Maka di tabel ini nanti di sini munculnya prodi yang dikeluarkan. Karena kita di sini manggilnya echo-nya prodi. Tapi kalau di sini kita echo-nya nama, ya nanti akan munculnya nama. Sesuai itu. Nah, menggunakan, kalau tanpa raw gimana, Pak? Tidak bisa, karena raw ini adalah fungsinya MySQL fetch array query. Nyambung ini, semuanya nyambung ini. Gitu ya. Kemudian secara berangsur-angsur
di sel-sel yang lainnya sesuaikan. Prodi, IPK, prestasi penghasilan. Maka kalau misalnya ada perubahan-perubahan lokasi tempat, misalnya tidak IPK-nya jangan di awal, di akhir ya, mudah sekali, tinggal kita pindahkan saja barisnya gitu. Tapi juga nanti di sini kita rubah urutannya, kita rubah juga gitu ya. Kemudian selesai ini kita tutup dengan ini, masih ada PHP-nya lagi, ditutup dengan cara seperti ini. Ini apa namanya, rekayasa PHP-nya seperti ini caranya. Sudah selesai, sudah selesai, tinggal kita running di sini. Sudah muncul. Jadi yang ditampilkan di sini adalah yang sesuai dengan ada di database gitu ya. Oke, praktik kedua sampai sini. Nanti kita praktik selanjutnya menambahkan data di dalam web ini. Ini yang penting sudah muncul dulu. Kalian bikin ada kira-kira 10 database, 10 data yang ada di database kita, kemudian tampilkan di sini. Ini hari Jumat, nanti mungkin hari Sabtu lah kira-kira bisa ditampilkan di grup WA. Itu kira-kira untuk hari ini. Apabila ada pertanyaan silakan boleh ditanyakan di grup WA, atau yang ingin kalian perjelas kembali cari sendiri di dalam internet, ada sangat banyak sekali materinya. Dan ini cara belajar seperti ini, cara belajar otak-atik sendiri mas-mas semua. Jadi memang membutuhkan waktu untuk ya pelan-pelan. Bingung tanya teman, sama-sama bingung internet, karena semua file ini, semua materi pemrograman web 2 sudah ada di internet. Tinggal waktu kita untuk melatih kita, pemahaman kita terkait sintaks-sintaks yang bisa digunakan, dan maksud sintaks itu maksudnya untuk apa gitu. Oke, kita pelan-pelan, semoga nanti bisa sampai jadi sebuah aplikasi SPK. Untuk hari ini cukup, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.